pujian ini karena dipimpin oleh worship leader. Tetapi biarlah ini keluar dari hati kami yang paling dalam. Bahwa memang Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada banyak masalah, banyak persoalan dalam setiap kehidupan kami. Baik itu pekerjaan maupun rumah tangga kami. Banyak tekanan yang kami hadapi. Tetapi waktu kami menyanyikan lagu ini, biarlah itu merupakan iman kepercayaan kami. Bahwa memang sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan hanya satu-satunya Engkau yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati jemaat tempat ini, ibadah yang jam 11. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan menguasai setiap kami, terutama kuasai hamba-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan semua berasal dari Tuhan dan biar jemaat yang mendengar bisa mendapatkan berkat, merubah kehidupannya, merubah pola pikirnya, sehingga pada akhirnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya ingin sampaikan satu tema yang memang sudah disepakati bersama di seluruh rock, yaitu tentang my family atau keluargaku. Pertama-tama ingin saya sampaikan begini, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. 1 Timotius 3 ayat 4 dan 5, ayat ini yang juga dipakai. 1 Timotius ayat 3, 4 dan 5. Pasal yang 4 dan 5. Mari kita baca secara bersama-sama. 2, 3, seorang kepala keluarga yang baik, belum sama-sama. 1, 2, 3, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Yang berbahagia adalah saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, membacanya dan melakukan dalam setiap kehidupan saudara sehari-hari. Kalau kita bicara tentang keluarga, bulan ini terfokus kepada bagaimana keluarga kita yang menjadi dampak atau menjadi pengaruh atau mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, atau keluarga yang mempengaruhi atau berdampak bagi keluarga yang lain. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan begini, kita harus tahu dulu bahwa bagaimana asal-usulnya ada keluarga. Apakah hanya kalau suami dan istri dan anak-anak itu yang memang kita sebut keluarga, ya ada dengan begitu saja? Atau bagaimana asal-usul keluarga? Nah, yang perlu kita tahu adalah begini, bahwa pertama kali di Kejadian 1 ayat 26a, di situ tertulis begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan bersama-sama katakan rupa kita. Alkitab mencatat bahwa pertama kali sebelum manusia itu diciptakan dan Allah ingin menciptakan manusia, dia berkata bahwa marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang berarti adalah bahwa kita mengenal saat ini bahwa ada istilah Allah Tritunggal. Pernah dengar ya? Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah kita itu Esa, tetapi memiliki 3 pribadi yang jamak. Nah, kita sebut dengan Allah Tritunggal.
Nah, oleh karena Allah kita Tritunggal, maka kita bisa membedakan, mempunyai pribadi, tiga pribadi yang bisa kita bedakan, tetapi itu merupakan satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Itu Allah Tritunggal. Nah, keluarga terbentuk karena Allah berfirman bahwa kita harus menjadikan manusia, kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Nah, keluarga adalah salah satu lembaganya dari Allah dan dia ingin menjadikan keluarga ini ya seperti pada mulanya. Apa itu? Karena kalau kita melihat Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam ketritunggalannya, mereka mempunyai tiga pribadi, tetapi mereka nggak bisa dipisahkan. Yang merupakan satu kesatuan. Secara harmonis, Allah itu hidup. Ini awal saja. Dan Allah menciptakan keluarga, harusnya ide Allah itu dari dirinya sendiri. Yang merupakan Allah Tritunggal itu. Nah, mari kita lihat begini sekarang. Apa yang disebut dengan pernikahan? Nah, saya mau bawakan ini dulu sebagai pendahuluan. Apa yang disebut dengan pernikahan? Pernikahan adalah bukan berarti orang yang sudah pacaran cukup lama atau orang yang sudah menempuh pacaran, entah itu berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5, 10, atau berapa, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan diberkati oleh hamba Tuhan di gereja. Lalu itu yang disebut dengan ya udah, saya udah nikah. Nah, pernikahan bukan sesimpel itu, tetapi pernikahan ini ada beberapa yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah bahwa pernikahan, kalau kita diberkati di dalam pernikahan, pernikahan itu bukan pernikahan kontrak. Siapa yang pernah dengar ada film atau masa kecil saya mungkin ada yang tahu, ada istilah film atau apa atau cerita nikah kontrak. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Nikah kontrak. Nah, pernikahan itu bukan kontrak. Kontrak itu adalah salah satu dua belah pihak yang berjanji dan kalau satunya enggak menepati, kontrak itu bisa dibatalkan. Atau pernikahan itu bukan hanya sebuah komitmen. Bahwa kita berjanji satu dengan yang lain. Apa itu komitmen? Komitmen adalah perjanjian seorang manusia untuk tetap berada di dalam keadaannya atau janjinya, kesetiaannya kepada pasangan yang lain atau pihak yang lain. Pasangannya maksudnya. Tetapi yang perlu diingat adalah begini, bahwa kalau pernikahan itu adalah sebuah komitmen, yang namanya manusia itu lemah. Manusia itu enggak kuat-kuat banget. Dia itu adalah manusia, kita ini manusia ngerapuh dan bisa goyang. Kalau satu saat, kalau pernikahan itu hanyalah sebuah komitmen, satu saat di mana salah satu pasangan enggak setia atau salah satu pasangan ini mengingkari janjinya, komitmen bisa hilang. Setuju dengan saya? Komitmen bisa hilang. Tetapi pernikahan, ya karena kita bicara family, harus diawali dengan pernikahan dulu. Pernikahan adalah sebuah, apa? Katakan bersama? Covenant. Mari katakan, pernikahan adalah covenant. Apa itu covenant? Covenant adalah satu perjanjian antara kedua belah pihak bila di mana ada salah satu pihak yang tidak setia atau ada salah satu pihak yang mengingkari janjinya, covenant tetap berlaku. Setuju katakan amin? Gak semua, setuju katakan amin? Ini covenant. Saudara kalau lihat ya, saya juga gak tahu kalau di gereja-gereja lain ya, karena
waktu saya nikah juga, kalau saudara yang berada di GBI Rock, kalau saudara menghadiri acara pernikahan, pasti hamba Tuhannya memberkati dan setelah itu mengadakan apa? Perjamuan kudus. Kenapa diadakan perjamuan kudus? Saya mau beritahu ini, bahwa pernikahan itu blood covenant, janji darah dengan siapa? Kristus. Makanya karena pernikahan itu merupakan covenant, kenapa janji? Karena kita melibatkan Kristus dalam pernikahan kita. Ada pribadi yang datang juga selain hamba Tuhan atau jemaat, yaitu Kristus itu sendiri. Makanya setelah waktu ngucap janji nikah, masih ingat yang diberkati, ngucap janji nikahnya gimana? Di hadapan Kristus, hamba Tuhan dan jemaat, saya, Yosef, berjanji akan mencintai Mary dan bla 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 sampai selesai. Betul? Ini adalah satu janji yang disebut covenant, yang gak bisa dipisahkan dengan alasan apapun sebenarnya. Oke, mari kita lihat begini. Pertanyaannya begini, kita ini sedang bicara menjadi keluarga, bagaimana kita menjadi keluarga yang berdampak, keluarga yang bisa mempengaruhi keluarga yang lain. Yang nomor satu begini, kita bisa mempengaruhi keluarga yang lain, kita bisa menjadi dampak bagi orang lain, bagi keluarga-keluarga yang lain, kalau keluarga kita sendiri sudah benar. Kalau keluarga kita nggak benar, atau diri kita, pernikahan kita nggak benar, kita nggak bisa menjadi dampak bagi pernikahan yang lain. Setuju dengan saya? Kita nggak mungkin bisa menjadi pengaruh orang yang lain, ya pengaruh buruk mungkin. Kita nggak bisa menjadi pengaruh kepada orang lain kalau diri kita nggak jadi baik dulu. Pertanyaannya sekarang, my family di sini, bagaimana bisa menjadi keluarga yang berdampak dan keluarga yang berpengaruh? Yang nomor satu begini, memiliki fondasi yang kuat. Dalam sebuah keluarga, dalam sebuah family, hal yang paling diperlukan adalah yang nomor satu adalah memiliki fondasi yang kuat. Katakan bersama, memiliki fondasi yang kuat. Memiliki fondasi yang kuat. Matius 7 ayat 24-27 berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang pertama, bagaimana supaya pernikahan kita atau keluarga kita menjadi kuat adalah kita harus mempunyai yang namanya fondasi yang kuat. Hal ini bukan hanya berbicara bagaimana kita secara pribadi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, lalu hal ini berbicara kepada diri kita supaya kita tetap kuat, berarti harus ada firman yang kita dengar, harus menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari diri kita masing-masing supaya kita tetap kuat. Enggak cuma itu. Hal ini berlaku dalam pernikahan, dalam keluarga. Bagaimana menjadi keluarga yang kuat? Esensinya ini, kita punya dasar yang kuat. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, dengar baik-baik, yang namanya keluarga tidak lepas dari yang namanya konflik. Setuju? Yang namanya keluarga nggak lepas dari yang namanya persoalan dan tekanan dalam kehidupan keluarganya. Nah, pasti ada urusan tentang suami dan istri, tentang orang tua dan anak dan orang tua. Ini pasti yang namanya keluarga ada konflik. Saudara mau setuju atau saudara mau nggak setuju atau saudara mau bilang bahwa sampai sekarang rumah tanggamu nggak ada konflik.
Kalau saudara berkata bahwa sampai saat ini saya sudah berapa? 25 tahun nikah. Kami punya anak dan tidak pernah satu kali pun ada konflik dalam rumah tangga. Kalau ada yang berkata begitu, saya tak turun, silakan saudara berbicara di tempat ini, gantiin saya supaya saya bisa belajar dari saudara. Gak mungkin atau gak pernah yang namanya keluarga itu tanpa konflik. Nah, mempunyai dasar yang kuat adalah supaya dalam menghadapi konflik, dalam menghadapi tekanan, dalam menghadapi kemelutnya rumah tangga, kita punya dasar yang kuat, yaitu Kristus sendiri. Setuju, katakan amin. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, Kristus beserta firman-Nya, keluarga kita bisa amburadul. Kacau sedikit, timbul konflik sedikit, goyang rumah tangganya. Karena nggak punya dasar yang kuat. Sama seperti firman Tuhan katakan, rumah dibangun dan kalau ada hujan, banjir, yang nggak punya dasar yang kuat, rumah itu runtuh. Yang pertama apa? Keluarga yang baik harus punya dasar yang kuat. Punya fondasi yang kuat, yaitu Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjadi keluarga atau family yang bisa mempengaruhi keluarga lain atau orang lain. Kalau yang pertama punya fondasi atau dasar yang kuat yaitu Yesus, yang kedua adalah memiliki kasih dan pengampunan. Katakan bersama 1, 2, 3, memiliki kasih dan pengampunan. Kurang keras, memiliki kasih dan pengampunan. Dalam sebuah keluarga, kalau kita mau menjadikan keluarga kita itu pengaruh bagi keluarga yang lain, supaya keluarga ini tetap harmonis, supaya keluarga yang kita bina ini tetap menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, harus ada yang kedua, memiliki kasih sayang dan pengampunan. Efesus 4 ayat 2 berkata begini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang namanya orang berada di dalam keluarga, seperti yang saya katakan tadi, pasti ada gesekan, pasti ada sesuatu, pasti ada beda pendapat dan segala macam. Nah, akhirnya dalam keluarga itu, entah itu suami atau istri, anak-anak dan sebaliknya, pasti ada yang namanya pertengkaran, pasti ada yang namanya enggak seneng hati, pasti ada yang namanya konflik. Dan dibutuhkan dalam keluarga yang sehat, kasih sayang dan pengampunan. Tanpa kasih sayang dan pengampunan, saya bisa jamin, keluarga enggak akan lama. Setuju dengan saya? Ya. Karena setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Suami dan istri punya hobi sendiri-sendiri. Suami dan istri punya kesukaan makanan sendiri-sendiri. Ini ada Sony, teman lama. Ada yang suka lontong mie. Tapi ada yang nggak suka yang namanya kecambah, tahu kecambah ya? Tauge. Ada yang gak suka itu. Nah suaminya gak suka kecambah mungkin, gak suka lontong mie. Tapi istrinya suka lontong mie. Nah dengar baik-baik, ini bisa jadi pertengkaran yang luar biasa. Hanya perkara apa? Kecambah. Nah, ada satu, saya ingin saudara santai, kok saudara tegang banget gitu loh ya. Santai ya, santai. Ini ada satu
komunikasi. Ya, ini dari Pak Ketua Sinode GBI, Pak Rubin Adi pernah sampaikan ini. Dan saya lihat, wih, asik juga ya. Ya kita cek yuk keluarga kita ini, terutama hubungan kita dengan istri kita atau hubungan istri kita dengan suami kita bagaimana? Masih dalam taraf yang mana ini? Ya main-main ya, main-main dikit ya dengan komunikasi ini. Supaya nggak tegang, saudara kok kelihatannya kok tegang banget, sudah makan? Sama, saya dari tadi pagi belum sarapan juga. Saya minta suami istri dong, suami istri angkat tangan, yang suami istri angkat tangan. Suami istri. Oke, son. Ya, kan teman lama ya. Son, maju ke depan Son, sama istrinya Son. Nanti kalau bukan teman nanti saya nggak enakan gitu loh, karena teman ya nggak apa-apa kita. Sony sama istrinya. Maju ke depan yuk. Yuk, karena kesediaannya beri tepuk tangan dong. Naik. Sony ini teman lama banget ya, dari terus pisah udah lama juga nggak ketemu, nah sekarang ketemu lagi. Aku malah teman lama tapi aku nggak kenal istrinya, namanya siapa? Lucy, ya aku Sony dan Lucy. Son bisa lihat itu, nanti saya pinjemi mic. Ini ada satu percakapan yang saya percaya saudara pun mengalami dan pernah mengalami percakapan ini. Tapi kita cek sampai di mana level daripada kehidupan antara suami dan istri. Yang datang sama suami istri bisa senggol-senggolan nanti. Atau bisa gini, yuk bisa gremeng, tahu gremeng? Bisa ngomong percakapan yang sama. Ya, tapi akan diperagakan oleh Sony dan Lucy. Suami dulu, pakai ekspresi ya. Kalau kita ngomong nggak enak, pakai ekspresi Son. Ini suami kamu ngomong sama istri, ayo Lucy, depan gitu loh Lucy. Nah, gitu. Ya Son, ngomong Son. Nanti kasihkan ke istri. Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Apakah kau rela aku pergi? Tentu enggak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau mencintaiku? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah engkau pernah selingkuh? Enggak. Aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah engkau menciumku? Iya. Sayangku? Habis. Ya, Loh. perkataannya apa yang terakhir? Sayangku. Perkataan dari istri apa? Bentar, belum selesai. Ini siapa yang berharap percakapan ini ada sama kita? Wih, gak ada yang berharap. Suami istri, siapa yang berharap bahwa ini terjadi setiap saat? Angkat tangan. Ya. Ini merupakan kunci bagaimana, ya nggak selalu begini, tapi ini gambaran, ini merupakan satu percakapan di mana kita bisa menilai, atau dari pribadi masing-masing bisa menilai, gimana suamimu, betul Lus? Sony bisa menilai gimana istrimu. Tetapi yang terjadi nggak seperti itu kadang-kadang seperti ini. Ini sama semua, saya nggak lepas titik komanya, tetapi kadang-kadang pembicaraan itu bisa jadi lebih begini, pakai ekspresi juga. Sayangku? Ya. Maukah engkau menciumku? Enggak. Enggak gitu ngomongnya dong. Kak. Ya, apa ya? Kak. Yang tegas gitu. Yang tegas ya. Baleni lagi Lus.
Sayangku, Iya, maukah engkau menciumku? enggak. Aku enggak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah engkau selingkuh? Tentu. Selamanya akan tetap begitu. Apakah engkau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela aku pergi? Akhirnya, aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Thank you Lucy. Kenapa? Oh enggak dong, jangan dong. Thank you Lucy. Thank you, bawa aja. Thank you Sony. Beri tepuk tangan dong. Dari percakapan itu, kenapa saya tampilkan di sini, saya minta 2 orang. Saya kenal Sony dan Lucy. Saya tahu istrinya tapi enggak kenal namanya. Nah sekarang baru tahu Lucy. Keluarga baik-baik. Tetapi waktu kita menyimak percakapan ini, kita dapat menilai. Saudara, yang suami istri, saudara ada di yang pertama, ada di yang kedua. Dan ini enggak main-main saudaraku, bahwa seringkali dalam kehidupan suami istri, ada berada di level yang pertama bisa, yang kedua bisa. Nah mari cek dalam kehidupan rumah tangga kita. Aku berada di level mana? Di yang pertama, ada di yang kedua. Nah seringkali saudara, hal ini bisa terjadi percakapan yang ini, karena apa? Karena dasarnya cuma satu. Apa itu dasarnya? Dasarnya adalah tidak ada kasih dan tidak ada pengampunan dalam keluarga. Setuju dengan saya? Kuncinya, esensinya adalah tidak ada kasih dan tidak ada pengampunan, tidak ada saling pengertian, sehingga bukan komunikasi yang pertama, tetapi komunikasi yang kedua ini yang terjadi. Berulang kali saya konseling sama suami istri, sama pasangan datang ke kantor, ya walaupun percakapannya nggak seperti ini, tetapi ada di level ini. Begitu diselidiki, ternyata keluarnya cuma satu. Bahwa dalam rumah tangga, dalam hubungan suami istri, tidak ada kasih dan tidak ada pengampunan. Makanya saya katakan penting sekali yang namanya kasih sayang dan pengampunan dalam kehidupan rumah tanggamu. Jika terjadi konflik, ada kasih sayang dan ada pengampunan dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita tetap kuat. Setuju katakan? Hal yang ketiga adalah, yang diperlukan supaya keluarga kita bisa menjadi pengaruh keluarga lain, bisa menjadi contoh bagi keluarga yang lain, kita perlu ini. Dalam satu keluarga harus memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Kolose 3 ayat 18-20. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah saudara, yang ibu-ibu, istri-istri, saya mau katakan begini, bahwa firman Tuhan itu berkata, istri tunduk sama, salah ngomong, saya berat banget ya. Istri tunduk sama suami. Mungkin istri ada ngomong dalam hatinya atau nyenggol suaminya, gak sudi. Nah kita mesti tahu arti kata Alkitab yang sebenarnya tentang tunduk. Kata tunduk di sini memakai kata bahasa aslinya saya lupa, hupaso. Ya, bukan hupataso, hupaso. Apa itu hupaso? Itu menghargai, katakan menghargai, menghormati. Yuk katakan bersama, menghargai. Hupataso itu artinya menghormati, menghargai, dan
mencintai. Jadi bukan tunduk dalam arti pokoknya nurut aja sama suami. Enggak. Bukan tunduk dalam arti mesio suami ini salah. Ya kan aku tunduk. Jarno. Enggak begitu. Lanjut ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ini adalah satu konsep dari Tuhan, peran dari Tuhan yang harus kita lakukan sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai anak-anak. Dan ini nggak bisa dibantah dengan cara apapun. Kalau saudara menyimpang dari ini, keluarga kita akan rusak. Kalau saudara menyimpang dari peran dan tanggung jawab ini, maka bisa saya simpulkan bahwa keluarga kita akan terjadi masalah dan persoalan lambat atau cepat. Perintah Tuhan begini, bahwa istri itu mesti tunduk sama suaminya. Istri angkat tangan. Istri mesti tunduk. Ya, tunduk bukan berarti tunduk nurut tai. Seperti apa itu kalau kita lihat sapi dikasih apa namanya ini? Apa namanya? Apa sih? Ya wis itulah. Di bahasa Perancisnya di cengurnya itu. Oh, ditarik ke kiri ya ke kiri, ditarik ke kanan ya ke kanan. Enggak begitu. Istri harus menghormati suaminya, istri harus mencintai suaminya, istri harus menghargai suaminya. Ini yang dimaksud dengan tunduk. Seringkali yang terjadi bukan istri menghormati suaminya, bukan menghargai suaminya, mencintai suaminya, sama yang seperti Alkitab mau. Tetapi seringkali adalah seperti bank. Tahu bank? Semua saya percaya di sini punya rekening bank. Yang saya nggak usah sebut namanya dan kalau saudara sebut pasti persentase terbanyak bank itu. Saya ngomong tadi. Oke? Gini. Di bank itu ada yang namanya penawaran prioritas. Ya, pernah dengar ya? Ya, yang pernah dengar bisa menganggukkan kepala. Teman saya punya teman di Ambasador. Dia pakai prioritas. Dan juga bank-bank yang lain. Yang mungkin pelayanannya saya nggak tahu tentang perbankan, tapi yang mungkin tahu pelayanannya mungkin sama dengan itu. Dan banyak bank. Waktu acara Natal, Imlek, apalagi? Lebaran, kalau saya ke rumahnya dia, ketemu dengan dia, di rumahnya meja makannya atau di kulkasnya penuh semua makanan. Dan di atasnya makanan itu ada tulisannya, Bang, titik. Wah ini ada kue, dan kuenya cukup mahal, besar begitu. Di atasnya ada tulisannya, kepada yang terhormat Bapak ini, dari Bang, titik. Saudara apa maksud saya? Bahwa bank itu, sementara kita taruh dana di sana yang cukup banyak, bank itu akan memperhatikan kita, bank itu akan berusaha bagaimana supaya menyenangkan kita, bagaimana bank itu memberi makanan, memberi segala macam perhatian. Kalau kita punya dana di sana. Tapi kalau kita
gak punya dana di sana, walaupun kita tetap pakai bank itu, atau dananya ada masalah, dananya habis, tapi kita masih pakai bank itu, lama-lama bank itu kirimi kita makanan lagi nggak? Halo? Natal ya, rumah kita sepi, kosongan, nggak ada laba, kiriman apa-apa. Dan teman saya bilang, ya tak kirimi begini karena danaku banyak di sana. Weh, itu realita kehidupan. Nah, seringkali istri seperti itu kan. Tapi di sini nggak ada. Saya cuman kasih keterangan, di sini yang jemaat jam 11 baik-baik semua. Ngomong amin gitu loh. Baik-baik semua. Tapi ini realita. Istri-istri bisa lihat di luar sana. Bisa lihat begini, bahwa kalau suaminya lagi dalam keadaan baik, manggilnya kayak Sony gitu, sayang. Gitu. Tapi saat suaminya susah, sama seperti Bang tadi, manggilnya namanya, gak dipanggil sayang lagi. Atau istri, ini ya, gak melenceng dikit. Pernah gak dengar pepatah bilang gini? Keberhasilan seseorang yang sukses dan luar biasa, ada peran apa? Istri. Sering ya kita dengar itu ya? Kalau orang sukses, pasti ada istrinya di belakang yang ikut support. Setuju ya? Saya bisa jadi kayak begini, ya tentunya sekolah teologi ya. Tetapi saya bisa jadi gini dan khotbah di mana-mana. Istri saya yang support saya. Dan pengkoreksi yang paling sadis kalau saya khotbah adalah istri saya. Terlalu akakian guyon. Gak jelas khotbahnya ngamuk-ngamuk. Istri saya yang ngomong. Jadi saya belajar, dia support saya supaya saya jadi baik. Seringkali bahwa istri gak jadi support suaminya dalam keadaan dia jatuh, tetapi istri menuntut suaminya untuk melakukan tanggung jawabnya. Ini yang Alkitab bilang gak boleh. Tetapi suami juga, kalau istrinya memang harus berbuat seperti itu, suami gimana? Gak boleh berlaku kasar sama istrinya. Anak-anak bagaimana? Harus taat sama orang tua dalam segala hal. Ini bukan seminar keluarga, ini hanya khotbah tentang family. Jadi saya nggak bisa panjang lebar di sini, tetapi kalau keluarga kita mau berdampak dengan baik, bagi keluarga yang lain, kita harus punya ini. Dalam keluarga kita harus punya peran dan tanggung jawab masing-masing. Pemain musik bisa maju ke depan. Sudah selesai. Yang keempat adalah memiliki hubungan erat dengan Kristus. Ada hubungan dengan poin yang pertama, bagaimana kita meletakkan dasar keluarga kita kepada fondasi yang benar, yaitu Kristus. Hal ini bisa terjadi kalau dalam keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak dalam keluarga mempunyai hubungan yang erat, yang intim dengan Kristus. Kalau kita nggak mempunyai hubungan yang erat dan intim dengan Kristus, keluarga kita berbahaya. Bagaimana istri bertindak, bagaimana suami bertindak, bagaimana anak-anak harus bertindak, harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang tulus, bagaimana kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dengan hati yang mengasihi betul-betul. Syaratnya,
kita bisa tulus melakukan firman Tuhan. Kita bisa sungguh-sungguh dari hati melakukan firman Tuhan. Kalau dalam keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak punya hubungan yang erat sama Kristus. Kolose 4 ayat 2, berteguhlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kalau kita punya hubungan yang erat dengan Kristus, suami punya hubungan yang erat dengan Kristus, istri punya hubungan yang erat, anak-anak punya hubungan yang erat dengan Kristus, masing-masing kita, poin yang ketiga tadi, memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda. Tetapi dari masing-masing anggota keluarga karena memiliki hubungan yang erat dengan Kristus. Saya kasih tahu begini, apa yang mereka lakukan, apa yang suami lakukan, apa yang istri lakukan, apa yang anak-anak lakukan, karena mereka punya hubungan yang erat dengan Kristus, apa saja yang mereka lakukan, teladannya adalah Kristus. Setuju dengan saya? Apa yang mereka kerjakan semuanya teladannya Kristus. Mereka melakukan persis apa yang Kristus lakuin. Mereka punya kesadaran bahwa Kristus itu telah datang mengorbankan dirinya untuk menghapus segala dosa dan kesalahannya. Dan kalau kita punya hubungan yang erat dengan Kristus, masing-masing anggota keluarga akan berbicara bahwa Kristus sudah mengasihi aku, mengorbankan segala-galanya karena mencintai aku dan menebus aku. Berarti aku harus melakukan hal yang sama dengan Kristus. Mencintai dan mengasihi tiap-tiap anggota keluarga kita seperti Kristus. Sudah selesai sampai di sini? Dan biarlah ini menguatkan seperti setiap kita di tempat ini. Mari katakan bersama-sama kesimpulan ini. Kalau keluarga kita mau berdampak, keluarga kita mau baik, keluarga kita mau berkenan kepada Tuhan, keluarga kita mau menjadi pengaruh keluarga yang lain, maka kita harus lakukan 4 hal ini. Mau tidak mau. Mari ucapkan bersama-sama dengan suara yang keras. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki fondasi yang kuat. Yang kedua, memiliki kasih sayang dan pengampunan. Yang ketiga, memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, memiliki hubungan erat dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jadilah keluarga saudara masing-masing. Jadilah keluarga yang bisa mempengaruhi, memberkati bagi keluarga yang lain. Segala kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa sebentar, lalu saya serahkan Pak Riki untuk pengakuan iman. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih firman yang sederhana ini. Firman yang kami mengalaminya dalam kehidupan kami masing-masing, yaitu di keluarga kami. Biar melalui kebenaran firman ini, kami bisa memprioritaskan Engkau sebagai dasar dalam keluarga kami. Karena tanpa Engkau, keluarga kami bisa berantakan, keluarga kami bisa runtuh. Sama seperti bangunan yang didirikan di atas pasir. Dan biarlah dalam keluarga, masing-masing punya peran yang baik. Bagaimana suami harus mengasihi istrinya. Bagaimana istri harus menghormati suaminya. Bagaimana anak-anak harus mentaati orang tuanya. Dan bagaimana orang tua harus menghormati dan mencintai anak-anak. Nah, biarlah itu peran itu terjadi. Karena kami harus tanggung jawab dengan Tuhan sendiri. Dan lebih daripada itu Tuhan. Biar dalam setiap keluarga kami mempunyai hubungan yang erat, mempunyai hubungan yang intim dengan Kristus sendiri. Sehingga tindakan kami, ucapan kami, kelakuan kami, sikap kami, karakter kami
kalau kami punya hubungan yang intim dengan Engkau. Semua yang keluar dari kami mengikuti teladan Kristus sendiri dalam keluarga kami. Sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Dan doa kami adalah keluarga kami menjadi pengaruh bagi keluarga yang lain. Keluarga kami menjadi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga pada akhirnya lewat keluarga kami, lewat tema ini, My Family, nama Tuhan yang pada akhirnya dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya, mari katakan bersama, amin. Mari saudara-saudara, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Seperti biasa di minggu pertama sebelum perjamuan kudus, kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman versi GBI. Mari sama-sama. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah Juru Selamat, pengantara kita dan Raja segala Raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan melakukan perjamuan kudus. Sudah mendapat semua? Ya, kita bisa mempersiapkan roti dan anggur yang ada di tangan kita. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam hari sebelum Yesus ditangkap dan menyerahkan dirinya, Yesus mengadakan perjamuan dengan para murid-muridnya. Dia mengambil roti di sana, memecah-mecahkannya, dan membagi kepada para muridnya. Sambil berkata, roti yang dipecah-pecah ini adalah tubuhku yang dipecah-pecah bagi kamu sekalian. Saudara lihat, begitu kasihnya sampai tubuhnya hancur untuk memperdamaikan hubungan kita dengan Bapa. Begitu kasihnya kepada setiap kita saat kita masih berdosa, Dia menyelamatkan setiap kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, di tangan kanan kita memegang roti biasa. Tetapi bukankah kita percaya dengan iman bahwa roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Saudara lihat bahwa sebelum Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib di Bukit Golgota, Yesus berkata, "It is finished." Selesai semuanya. Selesai apa? Selesai Dia telah bekerja dalam karya penebusannya. Selesai bahwa hubungan kita yang dahulunya dibenci oleh Bapa melalui pengorbanan Kristus, selesai hubungan kita diperdamaikan dengan Bapa. Kita yang seharusnya binasa, selesai semua karena pengorbanannya kita mendapat kehidupan yang kekal bersama Kristus. Tetapi dengar baik, saudara, waktu Dia berkata, "It is finished," sudah selesai.
Dia menggunakan darahnya. Ada darah yang keluar, dia menumpahkan darahnya untuk membeli saudara dan saya. Dan dengar baik, lunas dibayar. Karena itu setiap kali kita memperingati ini, kita memperingati betapa kasihnya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, dalam keluarga kita. Saudaraku yang kekasih, jemaat Tuhan yang kekasih, kita memegang anggur biasa di tangan kanan kita. Tetapi dengan iman sekali lagi, bukankah kita mempercayainya bahwa anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Jangan berdiam diri. Paling tidak mengucap syukurlah kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan, Kau baik buat aku. Marilah bersuara. Marilah sembah Tuhan. Paling tidak kalau engkau tidak bisa berbahasa roh, paling tidak engkau berkata, Tuhan terima kasih. Aku mengasihi Engkau. Mari katakan bersama, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau. Engkau panutan dalam setiap kehidupan kami itu. Engkau teladan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi semua yang telah jemaat Tuhan di tempat ini dengar, biarlah itu Roh Kudus, Allah Roh Kudus sendiri yang berbicara terhadap suami, istri, anak-anak, terhadap masing-masing pribadi di tempat ini. Bagaimana agar hidup kita, keluarga kita bisa kuat, bisa berkenan kepada Tuhan, dan bisa memberi pengaruh kepada keluarga yang lain. Mari Allah Roh Kudus berbicara kepada setiap kami secara pribadi, seperti hamba-Mu akan berhenti berbicara, selesai berbicara. Tetapi kami percaya, hamba percaya juga, Allah Roh Kudus tetap mengingatkan dan berbicara kepada setiap kami pribadi. Terima kasih, kuatkan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Kuatkan setiap kami, khususnya jemaat jam 11 Royal ini, jam 11 tempat ini. Biar melalui ibadah di tempat ini makin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang saudara yang menerima berkat daripada Tuhan, mari katakan bersama. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.